Selasa sore 11 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo baru gelar memimpin rapat terbatas membahas paket kebijakan reformasi ketika Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian melaporkan kejadian penting. Yang dilaporkan Kapolri kepada Presiden tak lain adalah operasi tangkap tangan terhadap salah satu PNS di Kementerian Perhubungan. Pelaku diduga menerima uang pungli sebesar 17 jutaan rupiah dari sebuah perusahaan yang mengurus perizinan kapal. Dari Istana Negara yang tetanggaan dengan kantor Kementerian Perhubungan, Presiden Joko Widodo bergegas ke lokasi. Selain Kapolri, di lokasi hadir pula Menteri Perhubungan, Menpan dan Reformasi Birokrasi hingga Kapolda Metro Jaya. Dan saya perlu peringatkan kepada seluruh lembaga, pada seluruh instansi, mulai sekarang ini stop yang namanya pungli. Hentikan yang namanya pungli, terutama yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat, pelayanan pada rakyat. Stop, hentikan. Saya sudah perintahkan tadi ke Kementerian Perhubungan, ke Menpan, ya tangkap, langsung pecat yang berhubungan dengan ini. Sudah, itu aja. Sebagai bentuk keseriusan memberantas pungli, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli. Satgas ini dipimpin Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto. Kami mendapat kesempatan mewawancarai Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Selain mengenai perang terhadap pungli, kami menanyakan sejumlah hal yang berkaitan dengan 2 tahun pemerintahan Jokowi JK. Pemirsa, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Anda dalam DBS To The Point yang kali ini spesial. Karena saya menginterview Bapak Presiden Joko Widodo dalam rangka 2 tahun pemerintahan Jokowi JK. Saya sebetulnya sangat berharap dalam interview kali ini kita akan mendapatkan beberapa highlights yang mungkin juga penting Anda tahu, perlu Anda tahu, atau juga ingin Anda tahu melalui Berita Satu. Bapak Presiden, terima kasih sudah bisa menerima DBS To The Point. Sama Pak Don. Oke. Sebetulnya kita interview pada saat Bapak OTT di Departemen Perhubungan. Tetapi tertunda karena kemudian Bapak pergi OTT pungli di sana. Lalu kemudian kita tunggu pulang, ternyata mungkin moodnya setelah lihat kejadian itu tidak enak. Sebetulnya apa yang terjadi pada saat itu, Bapak Presiden? Iya, itu kan 1,5 jam sebelumnya kita rapat terbatas di sini. Kita berbicara masalah pungli dan penyelundupan yang memang baru kita siapkan untuk membuat satuan tugasnya untuk operasi pemberantasan pungli. Baru selesai ratas? Ya, selesai rapat terbatas, diberitahu oleh Kapolri bahwa ada kejadian di Kementerian Perhubungan. Dan itu kemudian Bapak ke sana, lalu kemudian kan kita lihat di kamera Bapak marah. Ya, sangat marah. Ini bukan masalah rupiahnya. Sekali lagi jangan menghitung dari sisi rupiahnya. Karena yang ingin kita bangun adalah sebuah nilai-nilai yang baik. Yang ingin kita bangun adalah sebuah budaya kerja yang baik. Yang ingin kita bangun adalah sebuah sistem yang baik. Oleh sebab itu, kalau ada yang mengatakan itu hanya berapa juta, banyak, Presiden ngurus urusan yang hanya berapa juta. Jawaban Bapak Presiden? Bukan hanya jutaan. 10.000 pun saya urus, masalah pungli. 50.000 pun akan saya urus, 100.000 pun akan saya urus, 200.000 pun akan saya urus, Rp1 pun juga akan saya urus kalau itu pungli. Rp1 pun akan saya urus kalau itu pungli. Saya kemudian mendapatkan gambaran komitmen Bapak Presiden tentang hal seperti ini. Karena kami ini bertahun-tahun meliput. Dan itu ada pungli semacam ini bisa terjadi di ribuan titik di seluruh Republik. Don bisa hitung dari Sabang sampai Merauke. Baik yang ada di kantor, baik yang ada di instansi, baik yang ada di jalan, baik yang ada di pelabuhan. Inilah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi sangat
meresahkan masyarakat, Betul. sangat menjengkelkan masyarakat. Dan satuan tugas inilah yang kita Oh, satuan tugas untuk pungli ini. berikan Hmm. tugas untuk membersihkan pungli. Namanya saber pungli, sapu bersih pungli. Saber pungli, sapu bersih pungli. Bapak Presiden, saya dapat sebuah statement Bapak ketika ada di Jogja, ketika menyerahkan Prona. Kata Bapak pada saat itu, soal pungli ini, mata saya cuma 2, tapi mata-mata saya banyak, dan intelijen saya banyak. Nah, ketika setelah statement, belum ada kejadian di Departemen Perhubungan, artinya Bapak Presiden betul-betul tahu anatomi tentang pungli ini di bawah dengan cara begini. Ya, yang pertama dulu kita sering mengalami yang pertama. Betul. Yang kedua, dari informasi yang diberikan masyarakat ke saya, baik lewat Twitter, baik lewat SMS, baik lewat Facebook yang kita buka, Sangat banyak. memberikan kalkulasi bahwa pungli ini sangat banyak sekali. Bayangkan kalau di satu titik rupiahnya seperti itu, Itu betul. dihitung dari Sabang sampai Merauke akan Itu telah terjadi rupiah hampir tiap berapa. detik itu kan mestinya. Dan itu terjadi setiap menit, setiap jam, setiap hari. Ketika lihat itu, ini cerita bagaimana rakyat, kadang-kadang begini Bapak Presiden, kita tidak mendengar mereka mengeluh. Karena dianggap ini pelicin biasa saja, oli kan kalau dalam berbagai urusan. Tadi Bapak menyinggung bahwa kita harus mengubah budaya seperti ini. Tapi di pihak lain kemungkinan kalau tidak seperti ini, pelayanan publik bisa lebih lambat. Kan kira-kira ada juga kekhawatiran begitu Bapak. Ya inilah kalau pelayanan publik itu lambat. Ya. Untuk mempercepat memakai licin. Kalau sistemnya itu baik, sistemnya itu cepat, nggak akan ada yang namanya pungli. Itu aja. Kalau sistem itu baik, sistem itu cepat, tidak akan ada namanya pungli. Ketika saber ini dibentuk, targetnya sampai kapan hasilnya? Ya sampai bersih. Sampai Saya nggak tahu bersih. kapan, tetapi yang jelas ini kan mulai dari yang di kementerian, Betul. mungkin turun ke daerah, bisa sampai ke kelurahan, bisa sampai ke jalan, bisa ke semua tempat. Sekarang saber ini komposisinya bagaimana Bapak Presiden? Karena kalau komposisinya juga tidak mendukungkan, akan ada keraguan tentang hasilnya kan. Jelas semua orang ingin bersih, publik ingin bersih. Tapi kalau lihat target Bapak, Jadi ini dikomandani oleh Menko Polhukam. betul. Nanti setelah masuk ke sebuah instansi yang jelas sudah saya sampaikan, yang masih bermain-main dengan pungli ya sudah tangkap dan langsung dipecat. Tangkap dan langsung dipecat. Kemudian yang kedua, kalau ini sudah sistemnya masuk, artinya harus ada pembenahan sistem dari bawah sampai ke pusat. Semuanya ini sistem yang akan memberikan pagar agar pungli ini menjadi berkurang dan menjadi hilang. Dukungan masyarakat menurut Bapak Presiden apa? Kalau kan mereka melapor banyak, Ya. apalagi bentuk dukungan? Pasti ada masyarakat ada di pihak Bapak Presiden. Yang kita inginkan ada juga pengawasan langsung oleh masyarakat. Artinya kalau diminta pungutan liar, ya memberikan laporan kepada kita, dan kita sudah ada nanti ada ada Nomor ya. ada akun kemana harus melapor kalau ada pungli. Bapak Presiden, terima kasih sudah menjelaskan soal pungli ini karena sebetulnya seperti terlewatkan begitu saja selama ini. Karena orang bicara korupsi besar, ternyata ini sangat banyak. Ya lebih kalau banyak malah. kalau urusan korupsi besar yang miliar, yang triliun biar diurusi oleh KPK. Ada, saya kira ada wilayahnya sendiri-sendiri sudah. KPK sudah. Yang seperti ini juga meresahkan dan menjengkelkan masyarakat dan juga menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Saya ingin kembali mengulang apa yang Bapak Presiden tadi katakan. 1 rupiah pun saya urus.
Ya harus diurus, itu kan siapapun yang dipungut pasti juga jengkel. Hanya kadang-kadang mau mengadu kemana, mau melapor juga melapor kemana. Tapi yang jelas jengkel, menjengkelkan.